Saudara, perayaan Tahun Baru Imlek tahun 2021 ini di tengah pandemi COVID-19 dibatasi sejumlah aturan. Jam operasional wihara selama momen Imlek dibuka mulai pukul 6 pagi sampai pukul 6 sore. Pemerintah pun menekankan untuk ibadah secara virtual. Biasanya saudara, kawasan Petak 9 Glodok Jakarta Barat selalu riuh di momen Imlek. Namun di masa pandemi seperti saat ini, aktivitas tidak seperti biasa. Pemerintah meminta masyarakat untuk beribadah di rumah. Pagi tadi di Vihara Dharma Bakti selama pandemi tidak ada perayaan, jumlah pengunjung pun dibatasi hanya boleh diisi oleh 50% saja dan tidak lupa protokol kesehatan ketat wajib diterapkan bagi seluruh pengunjung. Sementara itu di Semarang, Jawa Tengah, jumlah umat yang datang ke kelenteng Taikaksi dibatasi hingga 50%. Kapasitas umat di dalam kelenteng maksimal 50 orang. Umat yang datang pun wajib untuk mencuci tangan, masuk lewat bilik disinfektan, serta dicek suhu tubuhnya. Di dalam kelenteng, umat juga diminta menjaga jarak serta tetap memakai masker. Karena pandemi, jumlah umat yang beribadah menurun hingga 60%. Wali Kota Semarang mengapresiasi umat yang telah menerapkan protokol kesehatan ketat. Kami menyadari sekali situasinya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, terutama karena hari ini ada pandemi COVID-19. Maka kami mengucapkan terima kasih beberapa ini kelenteng yang kedua kami kunjungi, aktivitas masyarakatnya memang terkendali. Artinya mau masuk kelenteng ada SOP, ada protokol kesehatan dan semuanya sudah memahami, tidak ada kegiatan peringatan yang berlebihan. Tapi kalau sebatas dua kami dari pemerintah kota pasti persilahkan. Intinya tetap semangat, selalu sehat dan kuat dan mari kita jaga protokol kesehatan selama pandemi COVID ini. Saudara, perayaan Imlek 2572 tahun ini dirayakan dalam suasana pandemi COVID-19. Bagaimana suasananya? Kami ajak Anda untuk memantau seperti apa perayaan Imlek di Petak 9 Jakarta. Ada jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan di sana dan juga di Kelenteng Taikaksi di Semarang, Jawa Tengah. Ada Reida Pulpi. Saya ke Jakarta terlebih dahulu. Jona, penerapan protokol kesehatan di Vihara Dharma Bakti utamanya di kawasan Petak 9, Jona? Ya, selamat siang, Maidop dan saudara. Saat ini saya berada di Vihara Dharma Bakti untuk melihat di mana tempat ini merupakan salah satu tempat yang cukup favorit, khususnya bagi umat Buddha untuk bisa merayakan Imlek. Namun, tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan saat ini masih dalam masa pandemi. Yang menjadi catatan adalah ada pembatasan dinamakan dengan protokol kesehatan. Untuk bisa masuk ke Vihara Dharma Bakti ini memang harus antri kurang lebih sekitar 30 menit. Bisa kita lihat di belakang saya, juru kamera saya Raden Monan akan menunjukkan bagaimana antrian untuk bisa masuk ke Vihara Dharma Bakti ini. Kurang lebih sekitar 30 menit dikarenakan untuk bisa masuk itu ada pembatasan kurang lebih sekitar 50%. Atau kalau misalkan total 100 orang, ini mungkin sekitar 50 orang saja. Yang pasti untuk bisa masuk ini nanti ada petugas yang akan mengontrol. Sebelum bisa masuk, nanti para petugas akan mengecek dulu dimulai dari suhu sampai juga nanti akan menyarankan cuci tangan. Bisa lihat saat ini juru kamera saya menunjukkan bagaimana ada garis merah di mana ini merupakan adanya protokol jaga jarak. Jadi meskipun pemerintah menghimbau masyarakat untuk beribadah di rumah, tapi memang tidak bisa dibendung untuk masyarakat. Memang kalau kita lihat dari ibadah yang dilakukan oleh umat Buddha, di mana mungkin membakar dupa atau membakar kertas, mereka memang lebih nyaman untuk datang langsung ke vihara untuk bisa melakukan proses sendiri. Dan saat ini kita akan coba masuk ke dalam untuk melihat bagaimana kondisi saat ini khusus dari Vihara Dharma Bakti. Bisa lihat saat ini di sebelah kanan saya atau sebelah kiri kaca saya sudah mulai gerimis. Ini merupakan mungkin momen berkah dari Imlek sendiri. Dan saat ini kita akan coba masuk. Memang situasi saat ini memang cukup padat. Oleh sebabnya adanya antrean seperti ini untuk mencegah adanya kerumunan alam. Dan kita akan mencoba masuk ke dalam. Kalau kita lihat saat ini memang masyarakat memang mayoritas berbaju merah. Ini merupakan khas dari Imlek dan itu saja merupakan kebahagiaan begitu tinggi. Dan kita akan coba mengikuti bagaimana protokol seperti ini. Maaf ya Pak, cek dulu. Oh,
Nah, saudara, tadi saya baru saja dicek suhunya, di mana merupakan SOP atau protokol yang diminta. Nah, kalau tidak salah dikasih kartu, Pak ya? Oh ya, kartu ya, ya. Nah, saudara, tadi saya dikasih kartu bertulis 48. Ini menandakan bahwa saya mungkin orang kepala 48. Jadi emang kartu ini nanti ketika keluar diberikan kembali dan nanti akan diberikan lagi. Jadi memang ada pembatasan maksimal sekitar 50. Dan saya akan mencoba masuk ke dalam seperti apa kondisi real. Kalau kita lihat harusnya urutannya adalah ketika tadi kita dicek suhu, maka diarahkan untuk mencuci tangan. Lokasi cuci tangan cukup dekat, ada di sebelah kiri atau sebelah kanan saya, di mana ini selalu ramai dan ini merupakan urutan. Setelah cuci tangan, maka nanti mereka diarahkan ke atas. Seperti kita tahu bahwa Vihara Dharma Bakti ini memang sedang dalam masa pemugaran, karena umurnya sudah 400 tahun lebih, dan masa pemugarannya seluruh atau mungkin renovasinya itu kurang lebih 3 tahun. Itulah sebabnya dari pihak pengurus akhirnya mereka membuat seperti vihara sementara, di mana vihara sementara ini cukup besar dan cukup kuat untuk bisa menampung dari para jemaah yang bisa dilihat di atas. Jadi memang di atas itulah para umat Buddha mereka melakukan perayaan. Kita tidak perlu masuk dikarenakan memang kondisinya sudah cukup padat. Namun bisa kita lihat memang situasinya saat ini, di mana bila kita lihat dari ibadah yang dilakukan, di mana total ada 33 total atau mungkin 33 dari memang langkah dilakukan, kita bisa melihat ada angka 31, 30, dan 33. Jadi memang di atas itu ada 30 tahap. Dan kalau kita lihat di depannya ada mungkin masyarakat yang sedang membakar dupa, membakar kertas, atau mungkin sesekali kita melihat mereka melempar burung atau membuka atau mungkin kotak isi burung. Ini memang menandakan suatu perayaan Imlek. Untuk membakar dupa itu memang sebagai salah satu perayaan mereka atau mungkin salah satu tahapan mereka. Sedangkan untuk membakar kertas itu merupakan simbol khususnya bagi mereka untuk bisa selain mungkin untuk harapan ke depannya apakah nanti ke surga atau tidak, juga mereka banyak sekali tahapan. Seperti kita lihat tadi ada lilin, di mana merupakan salah satu prosesi yang mereka lakukan untuk melihat. Yang pasti kalau kita lihat untuk tahapan mereka melakukan dengan cukup baik, di mana kalau kita lihat masyarakat yang melakukan ibadah khususnya di Vihara Dharma Bakti ini, mereka sendiri sudah masuk ke generasi ketiga dan menunjukkan pada dasarnya antusiasme mereka baik. Yang pasti catatan kami adalah prokes sudah dijalankan, tinggal pihak tugas pengamanan hingga hanya mereka menghitung berapa jumlah maksimal masyarakat yang bisa melakukan ibadah khususnya di Vihara Dharma Bakti ini. Ayo, Ibadah di vihara kan masih tetap dilakukan, tapi apakah kelenteng juga menyiapkan untuk ibadah virtual bagi yang tidak langsung datang ke vihara? Ya, Maido, ini pertanyaan sangat menarik ya. Memang ini menjadi fokus dari pemerintah, di mana pemerintah sendiri menghimbau masyarakat, khususnya umat Buddha, untuk melakukan ibadah virtual. Tadi kami sempat menanyakan kepada pengurus apakah menyediakan sarana ibadah virtual. Tidak, mereka tidak menyediakan sama sekali. Jadi memang para masyarakat yang melakukan ibadah, akhirnya mereka memilih untuk datang secara konvensional atau datang langsung, di mana memang datang secara langsung ini mereka juga sekaligus mungkin membakar dupa atau mungkin melakukan berbagai perayaan, di mana mungkin cukup sulit untuk dilakukan di rumah, apalagi ini merupakan acara besar. Tapi memang kalau kita lihat dari pemerintah sendiri memang menghimbau untuk melakukan ibadah di rumah atau ibadah secara virtual dalam rangka untuk mencegah adanya penyebaran dari virus COVID-19. Yang pasti untuk protokol kesehatan dimulai dari himbauan, memang dari luar pun mereka sudah diminta untuk yang seperlunya saja. Itu sebabnya untuk ibadah mereka melakukan ibadah secara mandiri. Jadi tidak ada acara besar, jadi merupakan ibadah dilakukan mungkin secara keluarga atau mungkin ibadah yang memang dilakukan dalam rangka hanya untuk mengucap syukur. Mereka tidak ada acara, jadi mereka melakukan ini dalam rangka untuk perayaan Imlek yang dilakukan secara sederhana saja. Aduk. Terima kasih Jona. Kalau di petak 9 utamanya di Vihara Dharma Bakti tidak ada pelaksanaan ibadah secara virtual, jadi masyarakat berangsur-angsur datang ya, bergiliran begitu, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Kalau Reida, saya menuju ke Reida sekarang yang ada di kelenteng Tai Kasi di sana ya Reida. Kalau umumnya pelaksanaan perayaan Imlek di tengah pandemi di Semarang seperti apa sih Reida? Ya, Maido dan saudara, selamat siang. Memang kalau untuk di kelenteng Tai Kasi Kota Semarang sendiri, yang merupakan salah satu kelenteng tertua di Kota Semarang, ini menjadi salah satu kelenteng yang banyak dikunjungi oleh umat untuk melakukan sembahyang pada hari raya perayaan Imlek atau Tahun Baru Imlek. Nah, namun memang karena adanya pandemi, ini menurun jumlah umat yang datang ke kelenteng, menurun hingga 60%. Bahkan bagi umat yang akan datang untuk melakukan sembahyang, doa, dan juga ritual lainnya pun harus melalui protokol kesehatan yang ketat. Diharuskan masuk melalui bilik disinfektan, kemudian mencuci tangan, mengecek suhu tubuh, dan di dalam kelenteng pun juga dari pihak
pengelola sendiri, pihak pengurus kelenteng sendiri juga terus memberikan himbauan agar umat menjaga jarak dan tidak melepaskan masker selama berada di dalam kawasan kelenteng Taikasi. Nah, ini sebagian besar umat yang datang ini memang umat yang berusia di bawah 60 tahun. Sedangkan untuk umat yang lanjut usia ini rata-rata mereka melakukan ibadah di rumahnya mereka masing-masing sesuai dengan himbauan dari pengelola dan juga pengurus kelenteng Taikasi. Tidak hanya itu Maido, bahkan untuk rangkaian acara di kelenteng Taikasi pun juga diselenggarakan dengan berbeda, mulai dari sembahyang, kemudian pembersihan latar dan juga patung dewa-dewi. Kemudian ada juga ritual di sini adalah membagikan 2.000 angpau kepada lansia. Ini pun dilakukan dengan cara yang berbeda. Semuanya penuh dengan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian pesertanya atau umatnya pun terbatas. Dan untuk pembagian angpau ini biasanya dibagikan dalam waktu 1 hari. Namun karena adanya pandemi untuk mengurangi kerumunan ini dibagikan dalam kurun waktu 2 minggu untuk mencegah kerumunan dari masyarakat atau lansia yang akan menerima angpau. Nah, tadi Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi dan juga istri sempat datang untuk bersilaturahmi kepada umat di kelenteng Taikasi dan juga terhadap pengurus dari kelenteng Taikasi. Hendi menyampaikan apresiasinya, terima kasih kepada masyarakat yang melakukan sembahyang di kelenteng ini dengan menerapkan protokol kesehatan, kemudian juga berharap agar perayaan Imlek kali ini tetap menerapkan protokol kesehatan dan juga menghimbau agar umat yang sudah selesai melakukan sembahyang ini bisa langsung pulang, tidak kumpul-kumpul terlebih dahulu seperti yang biasa dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya, Maidop, ini dari kelenteng Taikasi sendiri merayakan dengan perayaan yang meriah. Ada pertunjukan barongsai, kemudian pertunjukan tradisional Tionghoa lainnya dengan kuliner, aneka macam kuliner. Nah, namun tahun ini untuk menghindari kerumunan dari masyarakat umum dan juga masyarakat yang merayakan Tahun Baru Imlek, seluruh perayaan itu ditiadakan. Sedangkan kalau untuk perayaan secara virtual sendiri dari kelenteng Taikasi memang tidak mengadakan perayaan virtual. Hal ini dikarenakan untuk proses atau cara sembahyang dan juga berdoanya tidak hanya berada di satu titik atau di satu altar saja, namun berpindah-pindah altar sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan adanya sembahyang ataupun doa virtual, sehingga diminta umat untuk melakukan sembahyang dan juga doa di rumah masing-masing. Tetapi jika ada yang ingin datang langsung ke kelenteng dipersilahkan, namun pastinya dengan protokol kesehatan ketat dan juga himbauan yang terus diberikan oleh pihak pengelola dari kelenteng Taikasi itu sendiri. Maidop. Kalau di kelenteng Taikasi kan tadi Anda sempat katakan menurun jumlah umat yang datang sampai 60%. Antisipasi kalau ada umat yang datang lebih banyak di kelenteng lainnya pada saat perayaan Imlek ini, apa yang akan dilakukan, Reida? Iya, kalau untuk kelenteng Taikasi sendiri, Maidop, ini maksimal untuk kapasitasnya adalah 50 orang. Jadi jika nanti umat yang datang ini lebih dari 50 orang, sudah ada petugas yang akan mencegat di depan pintu masuk, kemudian akan memberlakukan sistem antrian. Jika ada umat yang keluar, selesai melakukan ibadah, selesai melakukan sembahyang dan doa, barulah umat yang mengantri tersebut baru diperbolehkan untuk masuk melakukan sembahyang. Sembahyang ini juga dihimbau untuk dilakukan tetap dengan menerapkan protokol kesehatan, tidak boleh melepas masker, kemudian harus menjaga jarak antara satu umat dengan umat lainnya, dan juga sebisa mungkin dilakukan dengan cepat, sembahyang dengan cepat, kemudian juga dihimbau agar umat tidak melakukan kumpul-kumpul baik di dalam kelenteng maupun di luar kelenteng. Jadi diharapkan umat yang sudah selesai melakukan ibadah diminta untuk segera pulang ke rumahnya masing-masing untuk menghindari kerumunan. Ini tujuannya untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang meluas di Kota Semarang. Maidop. Kelenteng selesai ibadah harus langsung pulang, jangan ada kerumunan di sana. Terima kasih Reida Pulpi langsung dari Semarang, Jawa Tengah, dan juga sebelumnya ada Jona Hamonangan langsung dari kawasan Petak 9, Jakarta Barat.